Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini teman-teman, sepanjang lebih kurang 16 tahun saya menggeluti ruqyah syariah ini. Di situ banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Di antara pengalaman saya dalam ruqyah pasien adalah yang paling dahsyat yang saya lihat adalah orang yang terkena sihir api misterius. Ya, sihir api misterius. Kenapa saya bilang sihir api misterius? Karena ada rumah di malam hari tiba-tiba berasap dan terbakar. Maka tuan rumahnya itu terbangun tengah malam, dilihat ke belakang, di ruangan belakang rumah atau bagian dapur ya, ada api yang sedang menyala, yang api itu keluar dari lemari kaca. Ya, lemari kaca yang di situ sebelahnya ada tombol listrik ya, tombol listrik atau stok kontak. Namun stok kontak listrik itu tidak terbakar sama sekali. Bahkan ada wayarnya kan, tidak terbakar sama sekali. Tapi di lemari itu hidup api atau menyala api, dan isi yang ada di dalam lemari itu adalah piring-piring keramik ya, atau gelas-gelas keramik bercampur di situ, piring dan gelas keramik ya, itu terlempar keluar ke lantai, sementara piring-piring keramik tadi itu terbakar dan menyala api di situ. Nah, ketika ini terjadi, maka menjumpai tetangga pun menyaksikan sekitar jam 2 malam tuh ya teman-teman. Mereka memperhatikan sungguh aneh. Akhirnya menjelang pagi subuh ya, saya dipanggil. Saya pun menyaksikannya. Nah, yang ada sudah gosong-gosong. Tapi yang anehnya di situ ada stop kontak ya, listrik, ada kabel listrik di sebelah lemari itu, tapi itu tidak terbakar. Jadi yang habis pikir kita, api itu dari mana datangnya? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah namanya sihir api misterius. Ya. Dan akhirnya tuan rumah mengundang saya untuk meruqyahkan lokasi rumah. Maka saya ruqyah pakai daun bidara. Pada waktu itu saya bacakan air ruqyah ke daun bidara yang dilarutkan dengan air. Akhirnya saya siram-siram rumah itu. Alhamdulillah sudah 2 tahun yang lalu ini kejadiannya, sampai sekarang aman ya, aman dan tidak ada serangan itu lagi. Memang tuan rumahnya ini adalah PNS ya, PNS, punya jabatan di kantor, termasuk kesayangan kadisnya. Akhirnya mungkin wallahu alam, mungkin terjadi sihir, mungkin ada yang iri dan segala macam. Yang jelas kita tidak boleh suuzon, sangka baik ya. Yang jelas sihir itu ada ya, pastinya sihir itu ada, dan sihir itu bukan kaleng-kaleng ya. Dari zaman Nabi dulu sampai hari ini, mungkin sampai akhir zaman, sihir tetap ada. Orang yang bersekutu dengan jin itu tetap ada. Orang yang mendatangi dukun atau minta bantuan kepada si dukun itu tetap ada. Ya, bukan hilang ya, tidak. Makanya menegakkan tauhid tetap cocok sepanjang zaman. Nah, jadi kalau bagi Anda yang terkena seperti itu, serangan seperti itu, bentengi dirinya ya, dengan
amal soleh, dengan sering membaca ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Jangan tinggalkan zikir pagi, zikir petangnya, ya. Mau tidur baca ayat kursi, ya. Insya Allah kalau itu dirutinkan, insya Allah ya, keadaan rumah akan jauh dari serangan-serangan sihir. Dan kalau sihir itu pun datang menyerang, dia akan mental apabila di rumah itu sering kita bacakan surah Al-Baqarah. Demikian saya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.